Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim ulama, para sepuh, para pini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim Musalla Al-Azhar, moga-moga kita semua termaktub dalam deretan calon ahli surga. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari MA mata'anallahu fi tuli hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Pemangku wilayah Bapak RT juga selaku MC malam hari ini, Mas Indra juga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Sebelah kanan Bang Panji, alhamdulillah sehat walafiat. Pak Sauri juga mudah-mudahan sehat walafiat. Mas Joko, alhamdulillah. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Bukhari juga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita siapa namanya? Bapak Zaka NU. Mudah-mudahan juga sehat walafiat. Sampingnya Pak siapa namanya? Pak Nawawi, Mas Munawir, Mas Mudiono, Pak Agung, iya, iya, Pak Mudiono, Pak Haji Mamat, Pak Haji Raswan, alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz Rahmat, Pak siapa sampingnya tuh? Pak Amar, Pak Selamat, Pak Amar, Pak Umar, dan juga dan juga Daeng. Seluruhnya ibu-ibu yang di dalam enggak kelihatan. Mudah-mudahan yang disebutkan tadi, mudah-mudahan sekali lagi selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan termaktub sekali lagi dalam deretan calon ahli surga. Syukur yang tiada terukur, rasa bahagia yang tiada terkira. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka ta'lim rutin setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya
Mudah-mudahan kumpul-kumpulnya kita di tempat ini dapat mengundang ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah yang menyediakan konsumsi untuk kegiatan taklim malam hari ini, mudah-mudahan rezekinya diganti, dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Jadi wasilah anak cucu keturunannya soleh dan solehah. Segala usahanya diberikan kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Tua Masjid Jami Rabiul Ala Bapak Haji Triyoso SE, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran kita malam hari ini bicara tentang masalah tawassul. Judulnya apa? Tawassul. Tawassul itu artinya pelantara, jembatan, cukang lantaran. Itu namanya tawassul. Tawassul itu sampai. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah boleh yang namanya tawassul di dalam agama? Tawassul itu membuat pelantara. Hukum membuat tawassul itu memang bagian daripada syariat ajaran agama. Wabtagu ilaihimul wasilah. Carilah oleh kalian semua al-wasilah. Wasilah itu cukang lantaran, perantara. Kalau saya boleh contohkan, kalau kita umpama jadi warga ngurus KTP secara sendiri nggak bisa, tapi harus melalui surat keterangan dari RT RW. Wasilah. Itu namanya apa? Wasilah. Betul, itu namanya wasilah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama kali tawassul itu siapa yang melakukan? Ada yang tahu? Yang pertama kali melakukan tawassul itu adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah ciptakan biadih, dengan tangan kekuasaan Allah. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menjelma. Maka ketika dia sudah menjelma menjadi seorang manusia, kemudian dia lihat sekeliling surga, lafaz Allah selalu bergandengan dengan kalimat Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata Nabi Adam, ya Allah, ini nama siapakah ini? Muhammad ini nama siapa? Lalu Allah katakan, wahai Adam, inilah Muhammad kekasihku, nanti bakal lahir daripada keturunanmu, akan tetapi lebih dahulu aku ciptakan. Karena laula kalama khalaqtul aflak, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad,
maka alam semesta tidak akan pernah ada. Surga tidak akan pernah ada, neraka tidak akan pernah ada, langit bumi tidak akan pernah ada sekiranya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan. Jadi adanya alam semesta ini adalah serpihan-serpihan dari nur cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam kemudian, aku bertawassul kepada engkau ya Rabb lewat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya. Maka hukum bertawassul itu hukumnya boleh, membuat pelantara. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kalau kita bertawassul? Bertawassul dengan amal soleh, boleh apa enggak? Boleh. Bertawassul dengan amal soleh. Contoh, kita ngomong begini, ya Allah, kita datang ke pengajian. Datangnya ke pengajian ini kalau memang itu adalah merupakan kebaikan di sisimu ya Allah, maka kabulkanlah segala doa dan hajatku. Nah, itu namanya bertawassul dengan amal soleh, amal kebaikan. Kalau kita umpamanya pulang dari pengajian, di tengah perjalanan, di tengah jalan umpamanya ada beling, di tengah jalan ada paku, di tengah jalan ada sesuatu yang bisa membahayakan kepada orang lain, kemudian kita niat ngomong, ya Allah, kalau ini merupakan kebaikan di sisimu ya Allah, kabulkanlah segala hajat keinginanku, selamatkanlah aku dunia dan akhirat. Tuh ngomongnya kayak begitu tuh, boleh apa enggak? Boleh. Insya. Tapi kalau umpamanya tawassul dengan perkara-perkara yang haram, enggak boleh. Perkara-perkara yang haram enggak boleh. Nah, maka hadis ini, hadis yang nomor ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ahlan wa salam. Sini Pak Ustaz Rahmat Isman. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, Umar bin Khattab orangnya gagah, perkasa, ahli perang, main pedangnya lihai, tukang gulat. Ini Umar bin Khattab, jawara lah bahasa sekarang. Sehingga rata-rata orang Quraisy itu kalau ketemu Umar bin Khattab itu takut. Jangankan orang-orang, Pak, syaitan lari. Iya. Syaitan itu kalau ketemu Umar itu melipir, Pak. Umar bin Khattab maksudnya. Ya, bukan Umar ini. Umarnya gitu. Tapi jangan salah, Islamnya Umar bin Khattab itu melalui lantunan kalamullah, melalui lantunan Al-Qur'anul Karim. Ketika adanya membaca Al-Qur'an, kemudian Allah turunkan hidayah, kemudian dia tanya di mana yang namanya Muhammad Rasulullah. Takut tuh adanya, disangka Umar bin Khattab akan membunuh, menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah ketemu dengan Rasulullah, dia berikrar 2 kalimat syahadat. Islamnya Umar bin Khattab. Jadi di Quraisy itu ada 2 tokoh.
dua Umar. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Harus tahu, Umar bin Khattab yang menjadi khalifah. Sementara Umar bin Hisham siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Umar bin Hisham siapa? Hisham. Umar bin Hisham. Ada yang tahu? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Umar juga. Umar bin Hisham. Maka dalam doanya Nabi, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan kekuatan Umar, salah satu Umar. Maka yang diberikan hidayah Umar bin Khattab. Yang satunya Umar bin Hisham tidak mendapatkan hidayah oleh Allah. Karena apa? Murni hidayah hak prerogatif siapa? Allah. Walaupun dia kumpul bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, walaupun bersama Nabi tidak akan mendapatkan apa? Hidayah. Beda dengan kita, walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita percaya dan yakin akan Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Nabi mensanjung kita, tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntunglah orang yang dapat melihatku dan dia beriman kepadaku. Tapi kata Nabi, beruntunglah 3 kali. Nabi menyebutkan liman lam yarani wa amana bi. Dia tidak melihatku, dia tidak sezaman denganku, ketemu pun belum pernah, akan tetapi dia beriman kepadaku. Siapa? Kita. Betul apa betul? Berjumpa lewat mimpi juga belum pernah kita. Kalau cara-caranya mah sering baca sholawat, sholat hajat sekian, tapi ngimpinya lain lagi, nggak ketemu lagi. Betul apa betul? Ya kan pernah kita umpamanya dapat ajaran, dapat amalan, wiridan lah dari guru siapalah. Kalau kepengen ketemu sama Nabi, nih amalannya begini, baca sholawatnya begini, sholat hajatnya begini, betul apa betul? Wiridannya begini, habis sholatnya bacaannya begini, tetap aja. Kalau memang Allah nggak berkenan, belum berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah, tapi iman kita nggak luntur. Walaupun kita belum pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Itu namanya Umar bin Khattab. Ini kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar mendengar langsung dari Rasulullah. Kata Nabi, intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Dulu ada 3 orang mimman kana qablakum, daripada orang-orang sebelum kalian semua. Gak disebutkan dari zaman siapa. Hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhalu. Satu waktu ketiga orang ini ya mungkin naik ke gunung lah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hatta awahum al-mabit, sehingga dia berlindung, mereka itu al-mabitu, untuk bermalam
ila gharin, satu goa, masuk ke dalam satu setelah masuk ke dalam goa, ketiga orang ini masuk ke dalam goa, 3 orang laki-laki, 3 orang laki masuk ke dalam goa. Tahu-tahu pan hadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Lalu tiba-tiba itu batu besar itu menggelundung minal jabali, dari atas gunung itu, fasaddat alaihim al-ghar, kemudian batu itu menutupi pintu gua. Pintu gua. Waduh, fasaddat alaihim al-ghar itu batu ngegelundung, bukan ngegelinding. Kalau ngegelinding kecil, ngegelundung, ngegelondong. Kata orang Sunda temang ngagorolong, Pak Sauri. Ngagorolong. Ngagororong dulu. Itu kalau lihat lewat Purwakarta kan di atas ada batu di atas. Hah? Cipali itu. Enggak, kalau lewat Purwakarta arah ke Bandung itu, Purwakarta. Cianting namanya, Cianting. Itu kan di atas ada bukit, ada gunung, ada batu numpang. Coba kalau ngegorol. Betul. Kalau di Cipali mah daerah Kuningan itu di kilometer 92 itu sebelah kanan kalau di sini itu. Batu misteri katanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, tuh batu dari atas menggelundung. Tepat sekali menutupi pintu. Waduh. Kalau zaman sekarang mungkin bisa telepon tim SAR. Betul apa betul? Masuk ke dalam gua, ketutup pintu guanya, bawa handphone, bawa senter, aman lah, telepon. Tapi ini mah kan cerita zaman dulu, boro-boro ada HP. Tidak bisa untuk menghubungi siapa-siapa. Ya kalau sekarang juga HP punya, pulsa nggak ada mah ya repot juga, Pak. Keren weheb, handphone Samsung keluaran terbaru yang bisa di-slap. Flip Samsung Galaxy 20 Ultra, kekuatan kameranya sekian megapiksel. Kuotanya nggak ada. HP bagus, nggak ada pulsa. Untuk apa? Mendingan HP jadul tapi pulsanya penuh. Jangan gaya-gayaan HP, pak hebat-hebat pulsa malu-maluin. Betul. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ya kita berpikirnya kalau memang sekarang itu kan canggih, ada handphone, ada orang yang mungkin bisa dihubungi. Tapi dulu ketika masuk ke dalam gua, siapa yang mau dihubungi? Masya Allah. Lalu mereka semua berkata, innahu la yunjikum min hadis sakhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Kata 3 orang pemuda tersebut, kita tidak akan selamat daripada batu besar ini yang menutupi pintu gua ini, illa antadu Allah, kecuali kalian berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, B-nya B sababiyah di situ, dengan sebab kesolehan amal-amal kalian. Ini judulnya tawasul dengan amal soleh. Itu boleh tuh. Ini hadisnya. Jadi kata siapa tawasul bidoa? Ini hadisnya. Betul apa betul? Berdoa langsung kepada Allah. Emang kita siapa? Kita harus melalui pelantara. Maka filosofi Isra Mi'raj itu menghubungkan seorang hamba dengan Allah itu tidak langsung, tapi ada mi'rajnya, ada garis penghubungnya, ada tangganya. Tangga itu namanya tawasul. Namanya apa?
Bahkan doa yang tidak disebutkan sholawat kepada Nabi, sehebat apapun itu doa, sepanjang apapun itu doa, mardu, nggak bakal diterima sama Allah. Mudabdab baina sama'i wal ardi, tergantung antara langit dan bumi, sehingga dibacakan sholawat kepada Nabi. Maka ini intinya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut khairul bashar, sebaik-baiknya manusia, yaitu kelebihan. Kita berdoa kepada Allah, sampai membe-membe bibir kita, masya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hah? Pak RT, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi enggak ada sholawat. Sia-sia tuh doa. Sia-sia tuh doa. Maka jangan lupa baca sholawat. Boleh pertama, boleh pertengahan, boleh di ujung. Yang lebih baik pertama, tengah, ujung. Kan begitu. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli ala sayyidina bil awwalin wal akhirin kan sholawat. Kemudian terakhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim walhamdulillah. Itu sholawat. Justru itulah inti daripada doa. Doanya yang bisa menghantarkan sampai kepada usul kepada Allah itu ya sholawat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, qala rajulun minhum, ya mungkin kata yang paling tua, coba kamu dulu berdoa. Kata seorang anak muda, qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la agbuku qablahuma ahlan wala malan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya kedua orang tua syaikhoni kabironi, dua-duanya udah pada renta, udah pada sepuh. Aku tidak berani makan kalau kedua orang tua saya belum makan. Aku menyibukkan kegiatan-kegiatan sehari-hari demi berbakti kepada kedua orang. Sehingga anak-anakku ya Allah kepengen minum susu. Dulu kan minumnya minum susu. Betul apa betul? Udah biasa kalau minum susu. Sehingga anak-anakku pun kepengen minum susu, tapi ibu bapakku belum minum. Saya larang demi baktiku kepada kedua orang tua. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, itu si anak muda lalu berdoa, ya Allah, andaikan baktiku kepada kedua orang tua itu adalah merupakan satu amal kebaikan, ya Allah, tolong geserkan batu itu. Ya Allah. Secara tiba-tiba bergeser. Tahu bumbunya, tahu apa, pokoknya bergeser lah. Hah? Iya, bergeser. Cuma ya bergesernya sedikit. Bergesernya sedikit. Ngegeser begitu. Nah, ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata pertama yang bisa dipakai tawasul kebaikan itu, tawasul untuk menghasilkan segala niat hajat doa kita itu, yang pertama apa? Bakti sama orang tua. Maka kata Nabi, idza tarakal abdu ad-du'a li walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila si anak sudah tidak lagi mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, walaupun itu anak hebat, kaya raya, brudi juru bro di pantau, Pak RT ngelayah di tengah imah, si jabrik aya di pipir, si jamrong aya di kolong, eta lubak libuk kulebokeun. Eta lubak libuk kulebokeun, lubak libuk kulebokeun. Pakai aduh Allah ieu
Maka kata Nabi, idza tarakal abdu ad-du'a ali walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Anak kalau sudah tidak lagi mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, sehebat apapun itu anak, sekaya apapun itu anak, sesukses apapun itu anak, meninggalkan doa terhadap kedua orang tuanya, kata Nabi, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka niscaya rezekinya si anak itu bakal terputus. Gak bakal ketemu keberkahan hidup anak yang durhaka sama orang tua, yang tidak lagi mau mendoakan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah perintahkan Tuhan kamu, jangan sekali-kali kamu menyembah hanya kepada siapa? Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan, akrama yukrimu ikraman, memuliakan dengan semulia-mulianya. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ada kalanya kedua orang tua itu sudah renta, sudah sepuh, au kilahuma, ataupun salah satunya, maka agama mengajarkan sebagai tanda hormat bakti anak kepada kedua orang tua, fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali mengatakan ah. Mengatakan ah ini bukan tanpa sebab. Mengatakan ah ini artinya si anak sudah jenuh ngurus yang namanya orang. Anak kadang-kadang sok ngatur orang tua. Anak kadang-kadang sok menguasai kehidupan orang. Jangan. Orang tua itu biar, jangan diatur-atur samaan, apalagi disuruh-suruh samaan. Sebab yang namanya hati orang tua itu rentan. Betul apa betul? Fala taqul lahuma uff. Jangan kita sebagai anak mentang-mentang sudah dapat ngurusin orang tua, dari mulai sisi ekonomi, makan, minum, lalu semena-mena itu anak berbuat durhaka sama orang tua, membentak orang tua, bahkan berani melototin orang tua, bahkan berani nyuruh-nyuruh orang tua. Masya Allah. Ini badeknya dalam ilmu ma'ani disebut bade aulawi. Bade apa? Aulawi. Bade aulawi itu mengatakan ah sudah enggak boleh, apalagi sampai membentak, apalagi sampai melotot. Fala taqul lahuma wala tanhar huma, jangan sekali-kali kamu membentak orang tua. Sebab hati orang tua ketika sudah dibentak sama anak itu langsung meleleh. Tidak bisa berkata-kata apa-apa selain daripada derayan air mata. Tuh. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Katakanlah kepada kedua orang tua itu kata-kata yang mulia, kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Sebab ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil
walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang. Sehingga si anak muda ini gak berani makan, gak berani minum sebelum orang tuanya makan dan minum. Tuh. Bahkan dalam kisah yang lain ada yang namanya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Terkenal kan? Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni setiap lantunan doanya mustajabah. Setiap doanya diijabah, dikabulkan Allah tanpa dinding penghalang antara doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni dengan Allah. Doanya mustajabah. Bahkan Nabi mengatakan kepada Umar, kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, hei Umar, kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah doa." Mas, tanda-tandanya ada, maaf, di tangannya itu ada belang, tapi abros, penyakit apa? Abros, belang, sedikit kayak apa namanya, kusta. Nah itu cirinya. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, siapa Uwais Al-Qarni? Al-Qarni itu koron itu Yaman. Dia tinggal dengan ibunya. Maaf, ibunya sudah lumpuh sekian lama. Uwais Al-Qarni hidup dalam keadaan papa. Tapi bakti kepada ibunya Uwais Al-Qarni luar biasa. Penghasilannya dibagi 3. Kerja sehari-hari mencari kayu bakar, kemudian dijual di pasar sebagai penyambung hidup. Penghasilan daripada jual kayu bakar itu dibagi 3. 1/3 disedekahkan, 1/3 disimpan untuk apa namanya, makan sehari-hari, 1/3-nya diberikan kepada ibunya. Tuh hebatnya Uwais Al-Qarni. Nah satu waktu Uwais Al-Qarni, jamaah yang dimuliakan Allah, Uwais Al-Qarni satu waktu ibunya bilang, "Nah Uwais, kalau tetangga sudah bisa berangkat haji, tetangga bisa berangkat umrah, kapan emak bisa berangkat?" Coba kalau anak kita Pak dalam keadaan seperti itu, paling ngomongnya begini, emak yang kalau ngomong yang boten-boten bahaya. Boten-boten apa ya? Enggak ada. Yang enggak ada. Mama enggak mengukur diri. Kita ini siapa, Mak? Jangan terlalu tinggi, Mak. Kita ini orang miskin, Mak. Pasti anak kita bakal ngomongnya kayak begitu. Betul apa betul? Tapi Uwais Al-Qarni tidak mengatakan seperti itu, tapi demi membahagiakan ibunya. Uwais Al-Qarni walaupun berat dalam jiwanya, dia katakan, "Iya, Ma. Kita insya Allah akan berangkat haji tahun yang akan datang, Ma." Kumpul-kumpul duit Uwais Al-Qarni daripada penjualan kayu bakarnya, akhirnya dia bisa kebeli seekor anak unta. Anak unta, anak sapi, anak unta ya dalam istilah. Anak unta, anak sapi. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, itu saban hari itu anak unta dipikul sama, digendong dipikul sama Uwais Al-Qarni, ditanjakan, naik turun, naik turun, naik turun. Oh sehari sampai beberapa kali lah, sampai tetangganya bilang, "Lu Wes kayak nggak ada kerjaan aja lu, gendong-gendong anak sapi, naik turun. Padahal Uwais Al-Qarni itu untuk melatih apa? Fisik. Kalau kata sekarang mah fitness. Oh, fitness. Narik apa namanya? Beban. Oh, yang kayak begini tuh. Masya, narik beban. Kalau udah tua mah nggak usah berat-berat. Ngos-ngosan udah jelas itu mah ya. Itu masih muda, SMA, kuliahan. Kalau udah ukuran-ukuran kita mah yang tipis-tipis baik, jalan-jalan. Hah? Iya. Mau dibentuk Pak Ustadz badannya. Mau dibentuk apa, comro? Biar persegi. Ya Allah. Betul apa betul?
Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, lambat laun si unta, anak unta yang tadinya anak unta lama-lama besar, seiring itu ototnya Uwais Al-Qarni semakin datang pada masanya. Masya Allah. Kata Uwais Al-Qarni bilang kepada ibunya dengan lirih, "Ma, bukankah ibu pernah berkata dulu ibu kepengen apa? Pengen berangkat haji." "Iya wes, tapi dari mana kita kendaraannya? Kalau tetangga mah ada unta, ada kuda, kita pakai kendaraan apa?" Kata Uwais Al-Qarni, "Demi Allah, Ma akan saya gendong sampai ke Mekah." Siapa? Uwais Al-Qarni. Coba bayangkan, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira ukuran dari Yaman ke Mekah itu, buka di Google, 1200 km. Perjalanan jarak yang begitu jauh itu emaknya digendong. Sampai-sampai para malaikat yang ada di langit merasakan takjub akan kegigihan baktinya seorang anak Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama amal soleh yang bisa dijadikan tawasul itu adalah berbakti sama orang tua. Itu nggak pernah berharap apa-apa balas jasa daripada anak. Betul apa betul? Sering kita dengar para jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua punya anaknya banyak, keurusan sungguh. Betul? Tapi giliran anak yang 12 belum tentu bisa ngurusin kedua orang tua. Apalagi kalau tinggal sebelah, belum tentu. Kadang-kadang saling lepas tanggung jawab. Lu aja dah, gua sibuk, berangkat pagi pulang sore, kerja gua bisnis. Betul apa betul? Kata adanya juga, lu aja dah. Ujung-ujungnya yang bontot. Betul apa? Yang udah yang bontot dan ngurusin mak. Betul apa betul? Nah itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Jangan sekali-kali kamu membentak. Wa qul lahumā qaulan karima. Katakanlah kata-kata yang bijak. Wahfid lahumā janahad dulli minar rahmah. Di depan orang tua itu harus merendahkan sayap. Artinya apa? Rengkuh, sopan, santun sama orang tua. Wahfid lahumā janahad dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani. Dan ucapkanlah doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil dibayangkan betapa beratnya ibu kita mengandung kita 9 bulan dalam kandungannya. Betapa beratnya ibu kita membesarkan kita dalam kepayahan. Betapa beratnya bapak kita bekerja keras, berangkat pagi pulang sore. Renungan. Betul apa betul? Jangan sekali-kali menjadi anak yang durhaka sama orang. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia, tidak ada keramat yang paling ampuh selain daripada doa kedua orang. Itu yang pertama. Jadi karena bakti sama orang tua, ya Allah, andaikan amal ini baik, berbakti sama orang tua ini baik, tolong geserkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cerita apa?
Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu cerita yang kedua mana kitabnya nggak kelihatan matanya. udah bebayang-bayang. Ini ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, cerita yang kedua, ada seorang anak muda, dia mendambakan seorang sepupu. Jadi sepupu itu anak daripada paman, Pak D, Pak Le, itu namanya sepupu. Misal saya tanya dari sisi hukum pernikahan, menikahi sepupu boleh apa? Sepupu anak kakak sama anak adik dikawinkan. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Sepupu dikawinkan. Maka jangan salah Pak, hukum yang berlaku tentang auratnya juga adalah ajnabi. Apa? Ajnabi, orang lain, bukan mahram, karena sepupu berhak ataupun bisa dinikahi. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sepupu perempuannya ini cakepnya luar biasa. Saking cakepnya, cuantiknya luar biasa. Ibarat kata, maaf Deng, ibarat kata mobil BMW, kata Ustaz Murtado. Tahu BMW, B-nya bahenol, M-nya montok, W-nya weleh-weleh. Yang namanya perempuan cakep kan kayak begitu, Pak. Ibarat kata motor Kawasaki matanya. Tahu Kawasaki, tahu kalau memandang bikin sawan setiap laki-laki. Bibirnya Jupiter. Tahu Jupiter, jujur dan pintar. Turun ke bawah Honda. Memohon. Turun lagi ke bawah Suzuki, susuguh kaum laki-laki. Turun lagi ke bawah Mio, memang ini oke. Turun ke samping kanan, samping kiri, ibarat kata motor Vario, buat papahnya si Rio. Ada. Oh iya. Vario buat papahnya si Rio. Bisa begitu ya? Iya. Ya, yang paling ujung ya mahala. Ya mamah, ya papa, hahaha. Itu kalau perempuan cakep begitu. Ya Allah. Kalau kata Degung Sunda mah, ditilik digigir lenggik, ditinggal ti tukang lenjang, ditetep diharep sieup, nu geulis kawanti-wanti anu indah malih warna, nu geulis kawanti-wanti anu indah malih warna. Masya Allah, cakepnya luar biasa. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah, saking cintanya seorang anak muda tersebut, dia memberikan apa-apa tapi cintanya selalu ditolak. Masya Allah. Karena perempuannya enggak apa namanya, enggak cinta. Berbagai macam jurus, rayuan maut, sampai apa namanya, semar mesem dikeluarin, jarang goyang dikeluarin. Udah pakai jumpa jampe, umpama bul kukus ngapung ka luhur ka sang rumuhun ka handap ka sang batara nagara jasa sang batari nagara nupi. Aduh emak urwana nuju teh semplek nincak semplak bogo ka hiji awewe. Ya Allah, di jampe tetap enggak mau. Nah, sampai akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, kondisi ekonomi perempuan tersebut jatuh, sehingga dia datang kepada laki-laki tersebut menghibah-hibah. Kata laki-laki tersebut, boleh aku berikan uang, boleh aku pinjaman, aku transfer. Kalau bahasa sekarang, TF. Iya,
ya TF, keren juga TF. TF. Tapi dengan satu syarat, asal engkau menyerahkan dirimu kepadaku. Karena saking butuhnya itu yang namanya perempuan. Karena yang namanya perempuan mah bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah pasti kalahnya sama duit. Betul apa betul? Makanya kalau bapak punya istri lagi meriang lagi sakit, nggak usah dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas, Pak Haji Raspan. Kalau bini lagi sakit lagi meriang, nggak usah dibawa ke puskesmas, dikasih obat Sanmol, Oskadon, Paramek, Bodrek, bawa ke toko emas, ke pasar Koja, sembuh. Betul apa betul? Tuh perempuan begitu. Kedengerin perempuan. Ya Allah. Nah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya sampai hampir terjadi sesuatu karena sudah kalah tuh perempuan, akhirnya mau menyerahkan diri. Silahkan mas. Tapi ketika hampir terjadi, perempuan itu lalu berkata, Ittaqillah mas. Walaupun kita berdua, tapi ketiganya adalah Allah. Allah tak pernah tidur, Allah selalu menatap keadaan kita. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Laki-laki itu seketika mendadak badannya bergetar, mencucur keringatnya. Lalu perempuan itu ditinggalkan begitu saja karena getaran jiwanya takut kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian dia berikan uang kepada perempuan tersebut, kemudian lari meninggalkan perempuan tersebut. Lalu dalam doanya, ya Allah, andaikan amalan itu adalah merupakan satu kebaikan ya Rabb, aku menghindari daripada perbuatan zina, sementara perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Andaikan itu adalah merupakan kebaikan, tolong geserkanlah. Ya Allah. Bergeser enggak? Bergeser. Dikit. Jam berapa? Dikit. Jam 9 ya? Kagok ya? Hah? Tanggung. Udah. Satu lagi pas. Satu lagi. Enggak apa-apa, satu lagi. Nah, biar singkat cerita aja adalah singkat cerita. Lalu yang ketiga, ini ada orang yang kerja kuli lah. Tukang apa? Tukang bangunan. Bukan. Tukang ngangon. Ngangon apa ya? Pengembala. Dia kerja pada seorang bos. Kambing. Nah singkat cerita para jamaah yang dimuliakan Allah, pokoknya upah kamu setahun sekali 1 ekor ataupun setiap tahun 2 ekor. Itu udah milik hak kamu. Nah rupa-rupanya ada keperluan pulang ke kampung halaman. Entah alasannya apa. Lama sekali si tukang ternak ini enggak datang. Akhirnya sama si bosnya itu, kambing-kambingnya dia itu udah dipisahin. Jatahnya dia umpama ada 10 ekor, diternakin, dikembang biakin, dipisah. Sampai akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah beranak pinak. Nah satu waktu si tukang ternak ini datang. Tuan, bukankah dulu aku pernah kerja di Tuan dengan gaji upah setiap tahun 2 ekor kambing. Saya udah bekerja 10 tahun, berarti kambing saya 20 ekor. Saya akan mengambil hak saya Tuan, 20 ekor kambing. Saya akan bawa pulang ke rumah. Kata si majikannya, Mas ini tuh, itu apa? Kambing. Iya kambing. Tuh kambing. Emang kambing siapa? Itu semua adalah kambing-kambing kamu. 20 ekor saya kembang biakan, saya ternak, dan saya tidak merasa memiliki. Itu adalah hakmu, ambil. Masya Allah. Ada nggak orang yang kayak begitu Pak? Ini kira-kira ada apa enggak? Kalau ada, pret. Enggak. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya ada dulu itu ya. Ada nggak kira-kira zaman sekarang? Nggak ada. Paling dijual. Iya. Oh, apalagi nggak ada kabar beritanya.
Betul apa betul? No, kambing-kambing itu dulunya 20 ekor, tapi saya ternak kembang biakin, itu hak kami. Ya Allah, terima kasih Tuhan, dibawa pulang semuanya. Kata si majikannya yang terjerat, terpenjara, terhalang di dalam gua tersebut, ya Allah, andaikan itu adalah merupakan amal kebaikan sedekahku kepada mereka, kepada dia, maka tolong geserkanlah batu itu. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, batu itu bergeser dan ketiga orang tersebut alhamdulillah dalam keadaan selamat. Ini artinya boleh bertawasul dengan amal soleh, apalagi bertawasul lewat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasi'al Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu bertawasul kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab bil Mustafa, dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad al-Mustafa, baligh maqasidana, tunaikanlah, sampaikanlah segala hajat maksud kami semua. Itu namanya tawasul. Paham ya? Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Mohon maaf ini hadisnya agak panjang, tapi sedikit banyak yang saya sampaikan ada manfaat. Pertama, jangan lupa menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Yang kedua, hindari perkara-perkara terutama dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, perbanyak sedekah, berbuat baik. Itu maksudnya. Jadi itu bisa dijadikan tawasul dengan amal soleh di saat kita sedang dalam keadaan kesulitan. Jadi boleh, ya Allah, saya pernah sholat tahajud, aku bertawasul kalau memang tahajud itu baik, ya Allah. Nah itu boleh Pak. Saya pernah baca Quran, kalau memang baca Quran itu baik, ya Allah, hilangkan segala kesusahan, segala kesempitan, boleh. Itu bertawasul dengan amal soleh. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu'anna ya karim wa'fu'anna ya rahman irhamna ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.